Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita semua selalu diberi keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sumber daya usaha manufaktur. Sumber daya usaha manufaktur adalah sesuatu sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Berikut ini adalah sumber daya usaha manufaktur sebagai berikut. Yang pertama, man atau manusia. Manusia adalah orang yang menggerakkan aktivitas-aktivitasnya untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk juga memberdayakan sumber daya usaha lainnya. Manusia merupakan penggerak utama untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Sumber daya manusia yaitu segenap potensi yang dimiliki oleh manusia. Potensi yang dimiliki manusia berbeda-beda satu sama lain. Untuk itu, dibutuhkan pengelolaan agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya dan dapat mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Manusia merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah faktor yang menentukan. Manusia yang membuat faktor tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya manusia, tidak ada proses kerja. Sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Manusia di dalam manajemen mencakup semua faktor yang mempengaruhi, mewarnai dan melingkupi kegiatan. Beberapa hal yang mempengaruhi dalam faktor manusia: A. Jumlah harus sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. B. Persyaratan meliputi kemampuan, pendidikan, keterampilan, dan pengalaman. C. Komposisi, misalnya unsur pimpinan, unsur pelaksana, unsur teknis, dan unsur administrasi. Anak-anakku semua, sumber daya yang kedua adalah money atau uang. Uang merupakan faktor yang amat penting, bahkan menentukan di dalam setiap kegiatan, setiap proses untuk pencapaian tertentu, setiap program, kegiatan rutin, proyek besar atau kecil, semua tidak terlaksana tanpa adanya penyediaan uang yang cukup. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional diartikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan
sebagai sesuatu barang-barang dan jasa-jasa, kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Anak-anakku semua, sumber daya yang ketiga adalah material atau bahan-bahan. Materi terdiri dari bahan setengah jadi dan barang jadi. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang baik, selain manusia yang ahli di bidangnya, juga harus dapat menggunakan materi-materi sebagai salah satu sarana. Nah, anakku semua, sumber daya selanjutnya adalah mesin atau mesin. Mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Mesin digunakan untuk menghemat tenaga manusia dan pikiran manusia dalam melakukan tugas-tugas, baik bersifat rutin maupun bersifat insidental. Anak-anakku semua, selanjutnya sumber daya yang kelima adalah metode atau metode. Dalam pelaksanaan kerja, suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Anak-anakku semua, perlu diingat bahwa sebuah metode yang baik, sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia, dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat bahwa metode yang baik, sedangkan orang yang melaksanakan tidak mengerti atau tidak berpengalaman, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Anak-anakku semua, selanjutnya sumber daya yang keenam adalah market atau pasar. Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa, ide kepada para sasaran agar dapat mencapai tujuan organisasi. Memasarkan produk sudah barang tentu sangat penting, sebab bila barang tidak dijual, maka produksi pun akan terhenti. Anak-anakku semua, market atau pasar merupakan faktor yang selalu berubah-ubah sesuai dengan permintaan pasar dan bukan dari keputusan manajemen. Sekian penjelasan materi kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.